Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas dasar-dasar fisiologi tumbuhan tanah C, dari jurusan tanah akan menampilkan hasil diskusi kami tentang respirasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri Juwita, BP 1910232032 sebagai moderator, Dali Algifari BP 1710232015 sebagai pemateri 1, Helvi Rizky Oktavian BP 1910233025 sebagai pemateri 2, Erni Suspita BP 1910231007 sebagai pemateri 3, dan Tisya Salsabila Putri BP 1910231022 sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Helvi Rizky Oktavian dari jurusan Tanah BP 1910233025. Praktikum Fisiologi Tumbuhan kelas Tanah C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari respirasi. Respirasi adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Respirasi ini terjadi di stomata atau mulut daun. Melalui stomata, tumbuhan menyerap oksigen atau O2. Respirasi sendiri bertujuan untuk memperoleh energi. Respirasi sendiri terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Pada tumbuhan tingkat tinggi, proses yang berlangsung secara aerob, yaitu pembebasan energi dari sari-sari makanan dalam sel tubuh tumbuhan dengan cara oksidasi secara biologis. Energi tersebut digunakan untuk pertumbuhan, pengangkutan mineral, pembentukan protein, proses fotosintesis, dan lain-lain. Pada tumbuhan tingkat rendah, proses yang berlangsung secara aerob dan anaerob, atau fermentasi, yaitu pengubahan suatu senyawa menjadi senyawa lanjutan dengan bantuan enzim. Ditemukan dalam pembentukan alkohol yang awalnya merupakan glukosa. Selanjutnya, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang menggunakan oksigen bebas mendapatkan energi. Terjadi pembakaran atau oksidasi glukosa secara sempurna dan menghasilkan energi besar yang berjumlah sebanyak 36 ATP. Respirasi anaerob yaitu reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Pada proses anaerob menghasilkan energi dalam jumlah yang sedikit, yaitu hanya 2 ATP. Perkenalkan, nama saya Dali Algifari, PP 1710232015. Nah, untuk materi yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan tentang perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Yaitu yang pertama ialah respirasi aerob membutuhkan oksigen, sementara respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Yang kedua, respirasi aerob banyak terjadi di mitokondria, sementara respirasi anaerob terjadi di sitoplasma. Yang ketiga, respirasi aerob memiliki 4 tahapan, sedangkan respirasi anaerob hanya melalui 2 tahapan saja. Yang keempat ialah respirasi aerob menghasilkan 36 ATP, sedangkan respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP saja. Yang kelima ialah respirasi aerob merombak substrat menjadi CO2 dan H2O secara sempurna, sedangkan respirasi anaerob merombak substrat menjadi air dengan tidak sempurna. Perkenalkan, nama saya Erni Suspita, BP 1910231007. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama, faktor internal, meliputi 1. Jumlah plasma dalam sel. Pada jaringan yang lebih mudah, terdapat sel-sel yang dipenuhi oleh plasma yang memiliki viabilitas tinggi. Hal tersebut dapat mempercepat terjadinya proses respirasi. Sedangkan pada jaringan yang lebih tua, cenderung terdapat plasma yang hanya terdapat sedikit plasma. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan proses respirasi juga akan berjalan lambat. Yang kedua, jumlah substrat respirasi dalam sel. Jumlah substrat respirasi merupakan hal yang penting dalam melakukan proses respirasi. Semakin tinggi jumlah substrat yang ada pada sel, maka proses respirasi juga akan berlangsung cepat. Sebaliknya, jika jumlah substrat sedikit pada sel, maka proses respirasi akan berjalan dengan lambat. Yang ketiga, umur dan tipe tumbuhan. Tingkat respirasi yang terjadi pada tumbuhan muda akan lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan dewasa atau tumbuhan yang lebih tua. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan muda, jaringan yang dimiliki juga masih muda dan masih dalam tahap perkembangbiakan. Umur juga mempengaruhi laju respirasi. Laju respirasi tinggi pada saat perkecambahan dan pada pertumbuhan vegetatif awal, dan menurun akan seiringnya waktu. Selanjutnya, faktor eksternal meliputi 1. Suhu. Secara umum, kenaikan suhu akan meningkatkan laju respirasi. Kecepatan reaksi respirasi akan meningkat jika setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Namun hal ini tergantung pada spesies tumbuhan. Jika kenaikan suhu melebihi suhu minimum, maka akan mengganggu kerja enzim dan dapat menurunkan laju respirasi.
2. Kandungan oksigen di udara. Makin tinggi kandungan oksigen di atmosfer, maka kecepatan respirasi juga akan semakin tinggi. 3. Konsentrasi karbon dioksida di udara. Semakin tinggi, konsentrasi karbon dioksida di udara diperkirakan akan menghambat proses respirasi. Konsentrasi karbon dioksida yang tinggi akan menyebabkan stomata menjadi menutup, sehingga tidak terjadi proses pertukaran gas atau oksigen pada tumbuhan. 4. Kandungan air dalam jaringan. Pada umumnya, dengan naiknya kandungan air dalam jaringan, kecepatan respirasi juga akan meningkat. Hal ini dapat tampak jelas pada biji yang sedang berkecambah. 5. Cahaya akan mendorong laju respirasi pada jaringan tumbuhan yang berklorofil, karena cahaya akan mempengaruhi tersedianya substrat respirasi yang dihasilkan pada proses fotosintesis. 6. Luka dan stimulus mekanik. Luka atau kerusakan jaringan menyebabkan laju respirasi akan meningkat untuk sementara waktu, biasanya terjadi beberapa menit hingga 1 jam. 7. Garam-garam mineral. Pada penyerapan garam-garam mineral dari dalam tanah, maka akan meningkatkan proses respirasi. Hal ini dikaitkan dengan energi yang diperlukan dalam proses pengangkutan ion atau garam tersebut. Saya Tisha Salsabila Putri, BP 19-10-23-10-22. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang respirasi, di mana respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada respirasi aerob meliputi beberapa tahapan, yang terdiri dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan pada respirasi anaerob terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Pada respirasi aerob, yaitu organel penting yang berperan dalam respirasi aerob adalah mitokondria. Mitokondria memiliki 2 membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam memiliki lekukan-lekukan yang disebut dengan kristae. Isi dalam mitokondria disebut dengan matriks mitokondria, yang terdiri dari DNA. Respirasi yang menggunakan oksigen atau respirasi aerob diawali dari sitoplasma atau cairan sel. Dengan proses glikolisis, dalam proses glikolisis ini mengubah molekul glukosa menjadi 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. 2 asam pirufat dari glikolisis akan memasuki mitokondria dan diubah menjadi 2 asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Proses ini disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. 2 molekul asetil CoH selanjutnya memasuki siklus Krebs di matrik mitokondria. Di siklus Krebs ini dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Selanjutnya, NADH dan FADH dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs akan memasuki transport elektron di kristae mitokondria dengan O2 sebagai asektor elektron terakhir, sehingga dihasilkan 34 ATP dan H2O. Selanjutnya yaitu pada respirasi anaerob, yaitu fermentasi asam laktat, terjadi pada sel-sel hewan dan manusia. Molekul glukosa akan menjalani proses glikolisis. 1 molekul glukosa akan menjalani glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat. Dalam proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat ini, nantinya akan dihasilkan 2 ATP, dan dalam proses ini 2 Na+ akan diubah menjadi 2 NADH. Dalam perubahan glukosa menjadi 2 asam pirufat melalui glikolisis dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Berikutnya, 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 asam laktat. Dalam pengubahan 2 asam pirufat menjadi 2 asam laktat, 2 NADH akan diubah kembali menjadi 2 NAD+. Jadi, hasil dari energi fermentasi asam laktat adalah 2 molekul ATP. Selanjutnya yaitu fermentasi alkohol. Glukosa akan menjalani glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat. Ketika glikolisis ini dihasilkan 2 ATP dan juga 2 NAD+, akan diubah menjadi 2 NADH. Asam pirufat diubah menjadi 2 asetaldehida. Ketika terbentuk asetaldehida ini, akan dilepaskan 2 CO2. Asetaldehida akan dirubah menjadi 2 molekul alkohol. NADH yang telah dihasilkan tadi akan dirubah kembali menjadi NAD+. Jadi, hasil akhirnya yaitu 2 ATP. Titrasi adalah salah satu bentuk metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi dari suatu zat yang ada dalam larutan. Keberhasilan titrasi ditentukan oleh kinerja indikator yang mampu menunjukkan titik akhir dari titrasi. Dalam respirasi tumbuhan, titrasi dapat digunakan untuk menghitung jumlah asam ekuivalen dan jumlah CO2 yang dikeluarkan selama respirasi. Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator titrasi yaitu tanaman Rhodiocolor,
yang ekstraknya mempunyai pH 4,75 sampai 6,75 dengan perubahan warna dari jingga kemerahan sampai hijau kecoklatan. Tanaman radiscolor memiliki pigmen warna ungu yang berasal dari pigmen antosianin, di mana pigmen ini dapat larut dalam air maupun dapat bereaksi baik dengan asam maupun basa. Sekianlah presentasi dari kami. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.